Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Yohanes bab 14 ayat 23 sampai dengan ayat 29. Aku pergi, tetapi aku datang kembali. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, firman-Nya, sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Yesus berbicara tentang perpisahannya dengan para murid, sebuah perpisahan yang bukan akhir, melainkan awal dari karya keselamatan yang lebih besar. Yesus kembali kepada Bapa agar Roh Kudus turun ke atas kita. Sebagai umat Katolik, kita percaya bahwa hidup Yesus adalah perwujudan kasih ilahi, yaitu kasih yang taat pada kehendak Bapa, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, kasih yang menyelamatkan. Maka ketika Yesus berkata, aku pergi kepada Bapa, Ia mengundang kita untuk memahami cinta dalam terang iman, yaitu cinta yang tidak egois, cinta yang membebaskan. Gereja mengajarkan bahwa kasih yang sejati selalu berorientasi pada keselamatan. Dalam Katekismus Gereja Katolik ditegaskan bahwa Yesus mengasihi kita sampai pada kesudahannya. Karena dari kasih kepada Bapa dan kepada manusia, Ia rela menyerahkan nyawanya. Maka kepulangan Yesus kepada Bapa adalah bagian dari rencana kasih yang agung. Dalam hidup kita, ada banyak momen ketika kita merasa Tuhan pergi, seperti ketika doa kita belum dijawab, ketika penderitaan datang, atau ketika kita merasa sendiri. Tetapi Yesus mengingatkan, kasih sejati mampu percaya dan bersukacita, bahkan dalam ketidakmengertian. Mari kita tanya pada diri sendiri, apakah aku mencintai Yesus yang cukup dalam, sampai bisa berkata, terjadilah kehendak-Mu ya Tuhan, bukan kehendak-Ku.
Atau aku masih mencintai Tuhan hanya saat Dia hadir sesuai kehendakku? Mari kita bertumbuh dalam kasih yang matang, kasih yang mempercayakan, bukan menuntut, kasih yang merelakan, bukan mengikat. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkau telah pergi kepada Bapa, bukan karena meninggalkan kami, melainkan agar kami belajar mencintai dalam iman. Ajari kami untuk mengasihi seperti Engkau, yaitu taat, rela berkorban, dan penuh harapan. Di saat kami merasa kehilangan, ingatkanlah kami bahwa Engkau hadir dalam Roh Kudus, dalam Ekaristi Kudus, dalam Sabda yang hidup, dan dalam gereja-Mu yang kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.